saya Risa Tarisa dari Pendidikan IPA Untirta. Nah, di sini saya akan membuat sebuah alat peraga sederhana sistem peredaran darah manusia. Selamat menyaksikan. Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan dalam proses pembuatan alat peraga sederhana sistem peredaran darah manusia. Yang pertama yaitu ada jantung, paru-paru, dan juga gambar lainnya yang sudah di-print. Lalu nanti akan ditempelkan dengan menggunakan double tip. Lalu di sini ada 4 buah botol tetes, ada 1 selang transparan, lalu ada pewarna makanan yang berwarna merah, ada lem tembak beserta dengan isi ulangnya, lalu ada suntikan, dan juga ada air untuk melarutkan pewarna makanan. Lalu ada sendok dan juga gunting. Lalu di bahannya juga kita menggunakan obeng, korek api, dan juga kabel tis. Pertama yang akan kita lakukan untuk membuat alat peraga sistem peredaran darah manusia yaitu menyiapkan karton dan juga gambar yang akan ditempel. Nah, kita tempelkan dulu ya gambarnya. Nah, tahap selanjutnya yaitu kita menempelkan tulisan kepada botol-botol ini yang melambangkan serambi kiri, kanan, dan juga bilik kiri dan bilik kanan. Keempat botol diberikan label. Nah, untuk botol yang paling atas yaitu serambi kiri, ini kita lubangi karena untuk dimasukkan oleh suntikan. Nah, cara melubanginya kita di sini membutuhkan korek api dan juga obeng. Kita panasin dulu, udah panas dan dia nanti bisa melubangi. Nah, ini kita lubangi. Nah, di sini sudah dilubangi. Nah, jadi tadi setelah dilubangi itu, nah yang dilubangi itu ada dari keempat botol ini. Nah, jadi di serambi kiri itu ada 2 lubang. Nah, lubang yang satu itu untuk memasukkan suntikan dan yang satu lagi itu untuk memasukkan selang dari paru-paru. Nah, kalau misalkan di serambi kanan itu hanya 1. Terus kalau misalkan di bilik kanan itu ada 2, dia untuk memasukkan selang juga dan juga suntikan. Nah, terus kalau misalkan di bilik kiri hanya ada 1 lubang. Nah, selanjutnya itu adalah kita akan menghubungkan antara serambi kanan dan bilik kanan dan juga serambi kiri dan juga bilik kiri dengan menggunakan selang yang telah dipotong pendek. Nah, jadi ini selangnya ya.
Nah, selanjutnya selangnya itu kita potong. Nah, ini sudah dihubungkan. Lalu kita hubungkan keduanya antara serambi kanan dan juga bilik kanan. Nah, terus yang satu lagi kita hubungkan antara serambi kiri dan juga bilik kiri. Nah, sudah terbentuk seperti ini. Nah, sekarang bisa kita tempel nih di atas gabus ini. Nah, jadi untuk menghubungkan tadi, untuk menempelkan si botol tetesnya di kertas gabus ini, kita membutuhkan lem tembak. Langsung kita colokin aja ya. Kita tunggu panas. Jadi ini gambar dari serambi kanan dan bilik kanan yang sudah ditempel. Lalu ini gambar dari serambi kiri dan bilik kiri yang sudah ditempel. Nah, jadi langkah selanjutnya itu kita akan menempelkan selang di gabus yang sudah kita susun ini. Nah, caranya supaya kuat, ini kita panasin dulu dengan menggunakan korek api. Nih, korek apinya. Nah, terus kita tempelkan di bagian bawah dari bilik kiri. Nah, setelah itu kita putar nih ke atas sini. Nah, untuk menjaga supaya selangnya itu nggak copot dari gabusnya, jadi di sini bakalan kita lubangi dan kita tempelkan dengan kabel tis. Nah, kita melubangi itu dengan menggunakan obeng. Nah, jadi ini selangnya.
Nah, jadi kita paskan dulu ukurannya supaya tidak terlalu kebesaran. Kita kira-kira saja untuk ukurannya. Lalu kita gunting. Nah, ini sudah terpasang di sebelah sini. Nah, supaya dia kuat juga, jadi kita sini bakal pasang kabel tis juga di sini dan di sini. Nah, selanjutnya kita panaskan ya. Nah, sudah kita pasang. Nah, supaya di sini agak lebih kuat lagi, kita pasang kabel tis juga di sini ya. Nah, sudah terpasang. Nah, ini adalah gambaran yang sudah ditempelkan kabel tis dan dipasang selang. Nah, selanjutnya kita akan menempelkan keterangan-keterangan nih, kayak kertas-kertas kayak gini, supaya lebih jelas lagi tentang alur mekanisme dari sistem peredaran darah manusia dari alat peraga ini. Adalah gambar dari alat peraga yang sudah ditempelkan oleh kalimat penjelas berupa keterangan-keterangan dan juga tanda panah yang berwarna merah dan hijau. Nah, kita akan membuat warna merah, yaitu untuk melambangkan darah, dengan menggunakan pewarna makanan dan air. Kita aduk ya. Lalu kita masukkan nih ke suntikan.
kita masukkan juga ke suntikan yang satunya lagi. Ini udah dimasukkan. Nah, kita akan menempelkan suntikan pada gili kanan dan juga serambi kiri. Nah, supaya lebih kuat, kita akan menempelkan yang namanya kabel tis untuk menyanggah seputar suntikan ini. Nah, ini sudah kita tempelkan. Begitu juga pada serambi kiri. Nah, jadi ini adalah gambar dari alat peraga yang sudah selesai disusun. Lengkap beserta suntikan dan juga keterangan-keterangannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja atau mekanisme dari sistem peredaran darah manusia berdasarkan alat peraga yang telah saya buat. Nah, jadi di sini darah yang mengandung banyak oksigen itu akan berasal dari serambi kiri, lalu selanjutnya ke bilik kiri, lalu masuk ke pembuluh darah manusia dan melewati yang namanya pembuluh arteri atau nadi, masuk ke pembuluh kapiler dan diedarkan ke seluruh tubuh manusia. Nah, setelah beredar nih di sekitar tubuh manusia, maka akan membawa darah yang banyak sekali mengandung karbon dioksida. Nah, selanjutnya akan kembali lagi ke jantung dan masuk melalui serambi kanan, lalu masuk ke bilik kanan. Nah, selanjutnya darah ini akan masuk ke yang namanya paru-paru melalui arteri pulmonalis. Nah, di paru-paru ini akan terjadi pertukaran antara oksigen dan juga karbon dioksida. Nah, selanjutnya darah yang mengandung oksigen akan dibawa kembali menuju jantung melalui yang namanya pembuluh darah vena pulmonalis. Nah, di sini kita tekan suntikannya. Lalu kita lihat apa yang terjadi. Nah, bisa kita lihat di sini kalau darah itu masuk nih. Darah masuk. Nah, selanjutnya darah akan masuk melalui serambi kanan ke jantung. Lalu masuk ke bilik kanan. Nah, di bilik kanan ini kita akan memperagakan bagaimana caranya masuk ke dalam paru-paru. Nah, darah masuk ke paru-paru, lalu darah akan masuk lagi dari paru-paru ke serambi kiri. Nah, jadi begitulah media dari alat peraga yang sudah saya buat mengenai sistem peredaran darah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.